Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Talkshow Tribun Lombok.com. Kali ini di rangkaian event tribunlombok.com Let's Play 2023 kompetisi e-sport di NTB. Kali ini kita punya tamu yang istimewa, Tribuners. Di samping saya ini ada Ketua Harian e-sport Indonesia NTB, Bapak Apit Hasim. Ya. Ini atlet kebanggaan NTB Asgar Azizi dan Ketua eFootball NTB Bapak Rudi. Terima kasih waktunya, Bang. Izin untuk mengawali talkshow kita sore ini, kita mulai dari Asgar dulu, Pak. Izin. Asgar, ini sekarang lagi ikut kompetisi apa nih? eFootball Open Championship 2023. Itu skalanya apa? Skalanya dunia, ada 3 regional. Regional pertama Oceania, regional kedua itu ada Eropa Afrika, sama regional ketiga itu ada Amerika Latin. Dari semua finalis itu ntar dikumpulkan di World Final Jepang tanggal 22-23 Juli bulan Depan. Apa persiapan khususnya nih untuk ikut? Ini kejuaraan dunia ini ya? Ya, ini kejuaraan dunia yang season kedua. Tahun kemarin alhamdulillah menjuarai yang pertama, season pertama. Ini yang season kedua, ini sih mempertahankan gelar. Sisi mempertahankan gelar. Itu untuk ikut yang kejuaraan dunia itu gimana sih? Pakai jalur invitation atau memang ada seleksi dari bawah? Open. Ini open turnamen, setiap tahun itu ada. Kualifikasi kemarin tuh hampir mirip, 2022 sama 2023 hampir mirip. Untuk 2024 juga mungkin bakal mirip, bakal sama di section. Oke, ini kejuaraan dunia ini Tribunersnya. Tapi sebenarnya kita pengen tahu ini awal mula perkenalannya Asgar ini sama eFootball. Kayak gimana sih sampai akhirnya bisa jadi atlet dan pro player lah hitungannya di eFootball ini? Kalau gamenya ini udah lama ya, tapi dia berubah nama 10 tahun mungkin ya. Awal itu namanya Winning Eleven mungkin. Kalau yang dari zaman PS1 mungkin kenal ya, Winning Eleven namanya dulu. Winning Eleven, kalau di Indonesia sih Winning Eleven 3 ya, awal Winning Eleven 3 sampai Winning Eleven 10, baru ke Pro Evolution Soccer 11 sampai Pro Evolution Soccer 21 S21 kita kenal. Itu umur berapa itu mulai main? Kalau umur main mungkin ya 10 tahun langsung. Kompetisi pertama mungkin saya SD 9-10 tahun. 90 tahun. Itu nggak dicariin maknya ya? Asgar. Saya ingat kompetisi pertama di Gomong itu waktu itu. Apa itu? Tarkam kah? Ya seperti Tarkam lagi. Winning Eleven 4 itu kompetisi pertama yang saya ikuti, masih SD. Saya bocil pertama lah waktu itu. Gitu. Kalau sama orang tua waktu itu ada nggak dibilang ini Asgar ini game terus kayak gitu? Awal memang ada. Oh kayak gitu ya? Ada. Mungkin dikasih jalur yang lebih baik lagi, jangan yang ini. Tapi setelah tahun 2019, setelah dapat prestasi di Piala Presiden Indonesia Timur, juara 2 Indonesia Timur waktu itu, setelah itu baru disupport sama keluarga. Asgar udah menikah? Udah menikah, udah 2 anak. Oh anaknya sudah 2. Sama ibu di rumah juga gitu lah? Game terus ini anaknya? Oh kalau sama nyonya alhamdulillah disupport. Udah ada perbincangan yang panjang sebelum terjun bebas ke arena tersebut. Jadi paling tidak masalah di rumah udah jelas ya, jadi bisa fokus untuk ikut kompetisi. Asgar, untuk ikut kompetisi di kalau macam eFootball ya, kelas 2 dunia walaupun dia online, ada nggak sih bekal khususnya gitu? Karena kompetisinya tanggalnya rutin, jadinya kita dari awal tahun itu sudah mempersiapkan diri dengan latihan yang rutin. Karena kita membuat e-sport team juga itu karena tujuannya untuk kompetisi tersebut. Latihan rutin, kalau di base camp itu mungkin kita untuk dasar-dasarnya itu kita per hari itu kejarnya 10 win untuk latihan, untuk membiasakan diri menang. Gitu Ya, latihannya kalau gitu ya? sebelum dapat 10 kali menang, nggak boleh pulang dari tempat latihan. Kalau gitu. Kalau di absennya seperti itu di tempat latihan. Jadi kita membiasakan diri untuk menang. Itu kita buat moto play for victory di tempat latihan kami, namanya Holland Gaming. Ya itu memang latihannya rutin hampir tiap hari. Ya kadang paling sehari lah izin atau libur ke owner Holland Gaming ya. Jadi emang itu latihan yang dibuat sama tim seperti di tempat. Berarti selain ngelatih strategi juga ngelatih mental juara juga gitu ya? Yang lain-lainnya paling ya
dengan doa. Yang lainnya tentang disiplin, kurang lebih kayak gitu aja. Yang penting latihan, gameplay udah yakin. Karena rata-rata kalau udah semakin jauh udah sampai kualifikasi akhir, rata-rata tuh gameplaynya udah sama-sama bagus. Ya sama-sama udah tahu trik, udah sama-sama jago. Kalau udah kayak gitu kita tinggal ke faktor eksternalnya aja, banyak-banyak berdoa biar pas main juga lebih tenang, jadinya tetap apa yang kita rencanakan tuh bisa berjalan dengan baik. Itu berlaku nggak sih kalau di e-football itu bola itu bundar gitu? Berlaku sih, tetap berlaku seperti Argentina juara dunia tuh masih bisa kalah sama favorit, masih tetap Sunday. Masih tetap ada, walaupun pemula masih bisa kemungkinan untuk menang melawan juara, itu masih ada itu. Berarti Asgar misalnya status juara bertahan itu nggak menjamin juga gitu misalnya. Ya nggak menjamin juga, benar. Berarti memang perlu tadi latihan itu. Tekad yang kuat juga, perlu latihan sama doa, tetap doa. Doa tetap. Kita ke Bang Rudi nih, yang ketua e-football. Ini kan kita punya prestasi yang cukup oke nih untuk e-football yang NTB. Dari Evo sendiri, apakah ada program khusus nggak untuk misalnya mencari seperti Asgar atau program pembinaan seperti apa yang dilakukan? Jadi saya perjelas dulu terkait dengan komunitas Evo NTB kita. Gimana kita buat komunitas ini dari tahun 2019. Seperti tadi Asgar bilang, ada beberapa perubahan nama dari PES, terakhir PES 2021, kemudian menjadi Evo ini. Ya, termasuk para player ini pun akan mencoba hal yang baru. Karena kan berbeda trik, berbeda cara bermain, Emang terus gameplaynya berbeda. Itu mereka akan mau tidak mau akan move on dengan game yang lama. Jadi game baru mereka belajar dari nol lagi. Jadi tidak lagi yang dulu jago PS, jago PES 2021, mereka dari awal belajar lagi nih sama-sama. Nah, untuk pembinaan yang kami lakukan dari komunitas adalah terutama di domestik. Domestik saya bilang di area NTB ya. Kami melakukan beberapa event turnamen, bekerja sama dengan para IO, kemudian ya semua rental yang ada di NTB. Ya, itu kami lakukan kerjasama, bahkan kami sampai ke KSP. Jadi untuk melakukan beberapa istilahnya agar ada bibit-bibit baru. Jadi agar ada Asgar berikutnya. Ya. Kan tidak mungkin kita hanya mengandalkan satu orang. Ya. Itu yang concern kami di sini di Evo NTB, terutama di mobile maupun di konsol di PS4 itu. Jadi seperti tadi Asgar bilang, kita mempunyai ada beberapa kategori di event kita itu. Ada kategori pemula dan kategori pro. Nah, pemula inilah yang kita coba untuk mencari bibit di situ. Bagaimana caranya dia bisa untuk menjadi pemain pro gitu. Sejauh mana dia bisa mendukung ini, Bang Rudi? Misalnya kompetisi seperti ini yang diadakan Tribun Lombok ini, di yang tadi pencarian bibit, terus kemudian pembinaan prestasi. Ya, seperti Tribun ini sangat mendukung ya. Sangat mendukung sekali bagaimana kita wadahnya Evo ini, berarti ada yang sudah melihat di situ dan ada tempat kita untuk melakukan istilahnya turnamen itu. Jadi kita sampaikan kepada semua anggota Evo NTB bahwasanya kalender turnamen ini sudah termasuk Tribun ini bagian daripada plan kami gitu loh. Jadi bulan ini Juni ini akan mengadakan Tribun ini. Nanti berikutnya lagi bulan-bulan ini sudah ada plan kalender turnamennya. Jadi sudah jelas. Jadi seperti kayak pemain-pemain profesional liga lainnya, itu dari setiap tahun itu, tahun 2023 itu sudah ada plan untuk turnamen. Nah, itu kita siapkan untuk apa? Ya kita siapkan nanti untuk Porprov, kita siapkan untuk PON. Jadi dari ESIPOD sudah langsung, ini sudah matang. Tinggal kita jalan gitu. Jadi membina pemain Evo ini dari timnya kah, klubnya, misalnya klubnya, atau komunitas-komunitas yang memang banyak gitu. Ya, individu. Jadi kalau kita di Mataram ITB ini juga ada beberapa tim memang yang sudah dinaungi oleh beberapa punya tim, termasuk timnya dari Asgar, Roland Gaming yang sudah memang diakui, kemudian Zini Gaming, tentunya ownernya saya sendiri, kemudian ada namanya BTC, ada sekitar 5 tim yang memang sudah saat ini aktif di dalam dunia e-football ini dalam untuk bermain turnamen dan lainnya. Sisanya itu adalah yang mereka yang personal.
Yang personal ini yang kita ajak untuk bagaimana dia bisa punya semangat. Jadi walaupun mereka punya tim, mereka pasti bisa akan menjadi pemenang gitu. Walaupun nggak ikut. Walaupun nggak ikut, cuman perbedaannya mungkin dari segi latihan. Oh, ya. Nah, kalau yang punya tim dia latihannya rutin, ada terschedule, terjadwal dan tertarget, gitu loh. Nah, ada target, ada beberapa yang memang harus mereka susun dari beberapa masing-masing tim ini. Nah, kalau personal kadang mereka mau latihan, kadang enggak kan gitu. Itu yang memang lemahnya di sana. Gitu.